Oke, di sini sudah ada Dian ya. Nggak apa-apa ya, kita mulai ya, karena sudah jam 4. Sambil nanti kita tunggu teman-teman yang lain datang. Oke, sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, selamat datang Dian. Dian kayaknya kemarin belum ini ya, belum ikut ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi penalaran numerik yang sebenarnya sudah dikirim di grup. Nah, ini akan kita bahas 10 soal dan nanti kalau misalkan ada waktu lebih, nanti bisa kita manfaatkan untuk latihan-latihan soal selain yang 10 itu ya. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin masih membingungkan bisa ditanyakan langsung, bisa open mic atau chat di kolom Zoom gitu ya. Oke. Oke. Tapi nanti kalau misalkan chat di kolom Zoom, saya bisa ngeceknya di akhir penjelasan. Jadi setelah selesai satu nomor, nanti baru bisa saya cek di chat Zoom-nya. Kalau misalkan mau langsung, boleh silahkan. Oke. Oke, langsung saja ya kita bahas. Oke, saya izin off cam biar jaringannya tetap bagus. Dan karena ini pakai tab, jadi nggak bisa bolak-balik. Oke. Kita akan bahas mulai dari nomor satu. Oke, ini tapi nomornya nggak ada ya. Oke, sebentar. Oke. Kita bahas dari nomor satu. Di nomor satu ini, pertanyaannya sebuah mobil seharga 200.000 mengalami depresiasi 15% setiap tahunnya. Maka harga mobil setelah 2 tahun adalah, di sini kata kuncinya adalah depresiasi. Depresiasi itu penurunan ya. Nah, kalau penurunan berarti nanti pasti harganya kurang dari 200.000. Nah, kebetulan di sini dari A sampai E semuanya kurang dari 200.000. Oke. Penurunannya adalah 15% per tahun. Padahal di sini dia eh, punya mobilnya selama 2 tahun baru dijual. Sekarang kita cari dulu untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama berarti harganya langsung aja ya karena depresiasinya 15% artinya harganya 100% dikurangi 15% atau 85%. Nah, berarti ini tinggal kita hitung 85 per 100 kali 200 juta atau sama dengan, ini nolnya kita sederhanakan. Nah, tinggal 85 kali 2 atau berapa? 85 kali 2 itu 170 ya. 170 nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka harganya itu 170 juta. Ini di tahun pertama. Nah, sekarang di tahun kedua. Sama, karena penyusutannya 15%, berarti ini tinggal 85 per 100 kali 170 juta. Sama, nolnya tinggal kita coret 2, 85 kali 7. 85 kali 7 adalah 144.500.
Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Maka harganya setelah penyusutan 2 tahun adalah 144.500.000. Jawabannya yang E. Itu. Kalau di pembahasan itu hmm, dihitungnya satu-satu. Jadi hitung penyusutannya dulu, baru dikurangin antara harga awal dan penyusutan. Itu juga boleh. Jadi dihitung 15% dari 200 juta itu berapa, terus nanti baru dikurangkan gitu boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini. Jadi langsung persentase harganya aja. Karena diskon. Karena penyusutannya 15%, maka harganya tinggal 100 kurangi 15%, yaitu 85%. Itu ya. Ini untuk soal yang nomor satu. Oke, nomor satu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke nomor dua. Nomor dua, sebuah perusahaan memberikan bonus tahunan kepada karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun akan mendapatkan 1.500.000. Ditambah 200.000 untuk setiap tahun bekerja lebih dari 5 tahun. Jika seorang karyawan mendapatkan bonus 2.300.000, maka lama karyawan bekerja adalah. Oke, berarti ini harus kita pecah satu per satu. Hmm, yang pertama, setiap karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun mendapatkan 1.500.000. Berarti ini bonus awal. Bonus awalnya 1.500.000. Terus ditambah 200.000 untuk setiap tahun bekerja. Berarti kita cek dulu ya. Berarti ini bonus bonus tahunan. Bonus totalnya 2.300.000 dikurangi 1.500.000, yaitu berapa? 800.000 ya. 800.000. Nah, bonus tahunannya itu 800.000. Sekarang kita tinggal hitung aja. Kalau setiap tahunnya itu 200, berarti dia bekerja selama berapa tahun gitu ya. Ini banyak tahun. Ya, banyak tahunnya berarti bonus tahunan dibagi dengan bonus selama 1 tahun, yaitu 200.000. Berapa? Yaitu 4. Maka jawabannya 4 tahun. Nah, yang ditanya adalah lama karyawan bekerja. Karena tadi di awal dapat bonus 1.500.000 setelah 5 tahun bekerja, maka total lama bekerja. Lama bekerjanya 5 tahun ditambah 4 tahun atau sama dengan 9 tahun gitu ya. Oke, maka jawabannya 9 tahun yang D. Gitu. Ya, untuk yang nomor 2 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, yang harus dilakukan adalah fokus terhadap kalimat-kalimat per kalimatnya gitu ya. Jadi enggak bolak-balik memaknai ini maksudnya apa ya gitu. Gitu. Oke, nomor 2, ada yang ingin ditanyakan atau aman? Oke, ada tambah damar ya. Oke. Ini kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja.
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita lanjut ke nomor 3. Rani memiliki 3 jenis kelereng, yaitu merah, biru, dan hijau. Ia mengambil kelereng dari masing-masing warna dengan rasio 2:3:5. Jika jumlah seluruh kelereng adalah 100, maka banyak kelereng biru yang diambil Rani. Kayak di sini, kita tandai informasi yang penting, yaitu rasionya adalah 2:3:5. Dan ini terurut, merah, biru, hijau. Kemudian jumlah seluruhnya adalah 100. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, perbandingannya merah banding biru banding hijau adalah 2:3:5. Nah, kata kuncinya di sini adalah jumlah. Kalau jumlah, nah jumlahnya 100 kelereng. Kalau jumlah artinya perbandingannya ini juga kita jumlah. Ini ya, jumlah perbandingannya. Berapa? Yaitu 2 tambah 3 tambah 5 atau sama dengan 10. Kalau misalkan nanti selisih, nah kalau selisih berarti nanti kita kurangkan. Misalkan selisih perbandingan merah dan biru, nah merah sama birunya kita kurangkan. Ya gitu. Tapi biasanya kalau ada 3 kayak gini, itu jumlah. Kalau yang selisih baru yang 2. Misalkan merah banding biru, biru banding hijau, kayak gitu. Nah, maka kalau kita mau mencari kelereng biru, ya kita fokus aja ke kelereng biru ya. Kelereng birunya adalah 3 per total semuanya, yaitu per 10. Dikali berapa? 100. Maka jawabannya adalah, ini kita sederhanakan, jadi 10. Tinggal 3 kali 10, yaitu 30. Maka jawabannya yang D, gitu. Kalau pakai aljabar, bisa nggak, Kak? Boleh. Kalau pakai aljabar berarti kayak gini. Si perbandingannya itu tinggal kita kasih X aja belakangnya. Berarti merah itu 2X, terus biru itu 3X, terus apa hijau itu 5X. Nah, karena jumlahnya berarti sama dengan 10X ya. 10X sama dengan 100. Nah, X-nya sama dengan 100 dibagi 10 atau X-nya sama dengan 10. Karena yang ditanya biru itu sama dengan 3X. Maka 3 kali 10 atau sama dengan 30. Ini. Jawabannya sama, boleh pakai cara yang perbandingan atau boleh pakai cara aljabar gitu ya. Jawabannya sama-sama 30. Oke, untuk yang nomor 3 ini, apakah ada yang ditanyakan? Kalian tinggal pilih aja cara yang paling cepat di antara dua ini. Atau yang menurut kalian paling mudah. Aku kalau ketemu soal kayak gini, paling cepatnya pakai yang ini aja nggak gitu. Ya, boleh. Kayak gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah silinder memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 10 cm. Jika silinder tersebut dipotong setengah tinggi, maka volume silinder yang tersisa adalah, silinder itu adalah apa? Tabung ya. Silinder itu sama dia dengan tabung. Nah, kalau kita punya tabung, nih misalkan tabung kayak gini. Terus kita potong setengah tingginya. Kan ini kita potong nih di sini. Berarti tinggal setengahnya aja ya.
Nah, berarti kita tinggal cari volume setengahnya aja, volume sisanya. Berarti volumenya, volume tabung adalah apa? Pi R kuadrat kali T kali setengah. Karena sudah dipotong setengah ya. Terus Pi-nya pakai, oh enggak, Pi-nya enggak dihitung. Berarti Pi kali R. R-nya 5 kali 5 kali T-nya 10 kali setengah. Oke, 10 sama 2-nya kita sederhanakan. Yang ini 5, yang ini 1. Terus tinggal Pi kali 5 kali 5 kali 5. Yaitu 125 Pi cm kubik. Jawabannya yang C. Kalau dihitung full dulu, baru dibagi 2, boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama aja. Mau dipotongnya di akhir atau dipotongnya di awal sama aja. Kalau dipotongnya di awal ya tinggal dikalikan dengan setengah. Itu ya. Ini mudah sih. Nomor 5. Kayak sekarang, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 5, Ding. Nomor 5 ya? Iya benar. No, halaman 5 nggak ada. Sebuah perusahaan mengemas produk kopi dalam kemasan A dan kemasan B. Berat kemasan B lebih berat daripada kemasan A. Oke, informasi yang pertama, B-nya itu lebih berat dari A. Selisih berat kopi dalam kemasan A dan kemasan B. B-nya lebih berat, berarti selisihnya B dikurangi A sama dengan 150 gram. Terus, berat kemasan berat kopi 5 kemasan A, 5 kemasan A, dan 2 kemasan B, berarti 2 tambah 2B, sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram itu berarti 1000 gram ya. Ya, bentar, tidak silang. Nah, 1000 gram. Terus yang ditanya adalah berat kopi dalam satu kemasan A. Oke, sekarang misalkan ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan yang pertama kan B dikurangi A, ini persamaan pertama ya, sama dengan 150. Berarti B-nya itu sama aja 150 ditambah A. Nah, ini persamaan yang ini kita substitusikan. Substitusikan persamaan yang 1 ke 2 gini ya. Kan persamaan 2-nya 5A ditambah 2B sama dengan 1000 gram. Nah, B-nya itu adalah 150 plus A. Berarti gini, 5A ditambah 2. B-nya kita ganti dengan 150 plus A. Ini ya. Ini B kita ganti dengan ini. Ini kita ganti dengan ini. Nih, sama dengan 1000. Nah, ini berarti kita kalikan satu-satu. Ini 5A ditambah 2 kali 150, yaitu 300 ditambah 2A sama dengan 1000. 5A tambah 2A, 7A ya. 7A sama dengan 1000 dikurangi 300. Atau 7A sama dengan 700. Atau A-nya sama dengan 700 dibagi 7. A-nya sama dengan 100. Oke. Maka langsung ketemu ya. A-nya adalah 100 gram. Tuh.
Oke. Untuk yang nomor 5 ini gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau aman? Nomor 5 Kak. Kenapa tuh nomor 5? Oh iya, oh tadi nomor 5 kelewat ya. Yang ini nomor 5. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dan ya kita lanjutkan ke nomor 6. Dua kelas, masing-masing terdiri atas 20 siswa. Satu siswa terpilih tiap kelas. Peluang terpilih keduanya perempuan adalah 10/25. Terpilih peluang paling sedikit satu di antaranya perempuan. Oke, ini dua kelas masing-masing 20 siswa. Berarti N. Di kelas A itu 20, N di kelas B itu juga sama dengan 20. Terus, satu siswa terpilih tiap kelas, peluang terpilih keduanya perempuan. Dua-duanya perempuan, berarti peluang siswa perempuan. Yang pertama berarti banyak, kita misalkan dulu ya, banyak perempuan di kelas A. Kelas A misalkan A gitu aja ya, atau perempuan A, kayak gini. Terus banyak perempuan di kelas B, itu misalkan B, perempuan di kelas B itu. Nah, terus peluang terpilih keduanya perempuan, berarti peluang keduanya itu perempuan dan perempuan. Kalau keduanya perempuan, berarti peluang perempuan di kelas A itu dikali peluang perempuan di kelas B. Kenapa kok dikali? Karena dan ya, perempuan A, karena perempuan A dan perempuan B. Ya gitu, perempuan B. Nah, yang membuat dia dikali itu ini, kata dannya ini. Bukan atau, karena dan berarti dia dikali. Perempuan di A dan di B peluangnya adalah 10/25. Berarti ini 10/25. Sama dengan peluangnya di A. Peluangnya di A kita nggak tahu. Peluangnya itu adalah, eh, masih ingat nggak peluang itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya semua. Nah, sama aja ini N, ini ya, PA per N per total semuanya ini jangan N, nanti bingung. Nah, ini A sama B aja. Nah, ini total semuanya, terus yang ini banyaknya perempuan di B per N A gitu. Nah, gitu ya. Atau ini kan udah disebut. Nah, gini aja. Nah, banyaknya perempuan di A itu tadi berapa? 20 ya. Berarti ini 10/25 sama dengan PA per 20 dikali PB. PB-nya kita nggak tahu. Terus per 20. Nah, ini sama aja 10/25 sama dengan PA kali PB per 400. Nah, ini kita samakan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Supaya sama, berarti ini penyebutnya yang bawah kita kalikan dengan 16. Yang atas juga kita kalikan dengan 16. Maka yang atas jadi 160 per 400
sama dengan PA per kali PB per 400. Nah, ini 400 yang di bawah ini bisa kita coret. Berarti tinggal PA kali PB itu sama dengan 160. Nah, karena PA kali PB itu 160, maka bisa kita peroleh ini ya di sampingnya sini. Nah, karena PA kali PB, PB itu sama dengan 160, maka eh kesimpulan ya, yang mungkin kita ambil adalah, walah ini nggak usah dikalikan ini. Ya, nggak usah dikalikan. Nih, 16 kali 10, ini 16 kali 10. Ini berarti 16 kali 10 sama dengan 160. Artinya, PA-nya adalah 16 dan PB-nya adalah 10. Ini ya. PA-nya sama dengan 16 dan PB-nya sama dengan 10. Pertanyaannya adalah peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya perempuan. Waduh, nggak muat. Oh, oke, kita lanjut di bawah. Misalkan ini ya, kita ingat-ingat dulu. PA, ini, PA-nya 16, salin. Terus PB-nya 10. Nah, lanjut di bawah. Oke. Tadi PA-nya sama dengan 16, PB-nya sama dengan 10. Totalnya N untuk PA-nya sama dengan 20, N untuk PB-nya sama dengan 20 juga. Nah, sekarang kita cari peluangnya. Tadi diminta paling sedikit salah satunya adalah perempuan. Ini ya, salah satu. Salah satunya adalah perempuan. Karena salah satunya perempuan, berarti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah, nih, peluangnya berarti kemungkinan yang pertama itu satunya perempuan dan satunya laki-laki. Terus kemungkinan yang kedua adalah perempuan yang pertama, yang pertama, ini laki-laki ya, kali ini perempuan. Jadi yang pertama A-nya itu perempuan, B-nya laki-laki. Terus yang kedua A-nya yang laki-laki, B-nya yang perempuan gitu ya, dibalik. Ini ada dua kemungkinan. Nah, peluangnya yang perempuan tadi PA. PA-nya bener nggak? PA-nya 16. Bener ya, PA-nya 16 ya. Ya, mana sih? Ya, berarti satunya perempuan. PA-nya 16. Berarti ini 16 per 20 ya. Kali satunya laki-laki, berarti sisanya. Kalau yang A-nya 16, berarti ini L ding. L ya. LA-nya berarti tinggal dikurangi ya, 20 kurangi 16 yaitu
4. Terus ini tinggal dikurangi, yaitu 10. Oke. Sebenarnya ini masih ada satu kemungkinan lagi ya. Kan kemungkinannya ada 3. Dua-duanya perempuan kan ini setidaknya satu perempuan itu. Nah, ini tambah lagi ya. Berarti peluang yang pertamanya perempuan, terus yang keduanya juga perempuan. Nah, gini benar. Terus laki-laki yang B itu 10/20. Ditambah peluang laki-laki A berarti 4/20 ditambah dikali PB 10/20 ditambah tadi peluang PA sama PB-nya tadi adalah 10/25. Ini ya, 10/25. Oke, sekarang kita hitung. Ini kita sederhanakan aja. Ini jadi 1/2. Masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Atau ini dulu disederhanakan. Ini 1, ini 2. Oke, ini disederhanakan. Ini 2. Terus yang ini disederhanakan. Ini 8. Oke, berarti yang sini 8/20 ditambah 2/20 ditambah 10/25. Kita sederhanakan lagi aja biar lebih gampang. Berarti ini 4/10, yang ini 1/10, yang ini dibagi 5 jadi 2/5 gini ya. Oke, sama dengan 4/10 ditambah 1/10 ditambah 2/5, atau 2/5-nya kita ubah jadi bentuk per 10 juga, jadi 4/10, atau 4 tambah 1 tambah 4 yaitu 9/10. Gini ya. Jadi peluangnya adalah 9/10. Kita lihat di pilihan jawabannya. Oke, nggak ada di pilihan jawabannya. Di pembahasan itu jawabannya C. Tapi kayaknya ya di pembahasannya itu ada sedikit kesalahan. Oh, oke. Kalau di sini PA-nya itu 10, terus LB-nya 5. Kok bisa 5? Harusnya 4 ya. Kayaknya di pembahasannya ini ada yang salah deh. Kan kalau kalau satunya 16, berarti kan satunya 4 ya. Nih, kalau satunya 16 kan berarti 4, karena kan totalnya 20. 20 siswa kan tadi. Iya, ini gitu. Kalau peluang A 10/20 kali. Iya bener kok. Iya bener ya. Iya, itu mungkin di pembahasannya ada yang salah. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang dicari adalah setidaknya satu perempuan, berarti kemungkinannya adalah yang perempuannya di kelompok A, atau perempuannya di kelompok B, atau dua-duanya perempuan. Kayak gitu. Karena atau, berarti itu nanti jadi tambah. Kan ini atau ya. Atau ini atau. Jadi peluangnya itu dijumlah. Nah, karena kalau yang pertama perempuan, berarti yang kedua laki-laki, ini kan dikali.
perempuan dan laki-laki. Yang kedua, laki-laki dan perempuan ini juga dikali gitu. Pokoknya kalau di peluang itu, kalau kata dan itu dikali, kalau kata atau itu ditambah. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke. Lah, ini keluar sih itu. Dian. Iya, Dian keluar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 7. Segelas kopi dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan kopi dan X sendok makan gula. Perbandingan banyak gula dan kopi dalam segelas kopi adalah 2:3. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Berarti kita harus cari X-nya dulu. X itu adalah gula. Jadi kopi, eh, kopi banding gula itu sama dengan 2:3. Kalau kopinya 2 sendok, maka gulanya ya mudah aja ya. Berarti ini kan sama ya. Ini 2, berarti ini juga pasti 3. Ya kan? 3. Maka mencairkan 2 sendok kopi jika perbandingan banyak kopi dan gula. Oh, kebalik. Kopi dulu. Berarti gulanya, bener kok. Bener ya. Ini dua sendok. Ini 2 sendok. Berarti kopinya 3 sendok gitu ya. Nah, X itu ternyata adalah banyak sendok makan gula. Maka X-nya itu berarti 3 sendok makan. Karena 3 sendok makan, maka ini 3. Berarti nilai kuantitinya P itu kurang dari Q. Gitu ya. Manakah berdasarkan B9? Ini 2 sendok. Benar gak? Hmm, informasi yang diberikan di atas tidak cukup untuk kalau di pembahasan mungkin ini kayaknya pembahasannya juga ada yang salah deh. Kalau di pembahasan itu Q-nya 9. Q-nya 9 itu dimasukkan ke persamaannya. Jadi 9 kayak gini. 9 per X sama dengan 2/3. Kan artinya kalau seperti ini kan gini ya. 2:3 itu sama aja 9:X. Berarti si sendok eh kopinya kopinya ini berarti 9. Ini ya. Ini berarti 9 sendok. Nah, kita mau mencari si X-nya ini. Ini berapa? Padahal di soalnya itu udah diketahui kalau dia tuh mencampurkan 2 sendok makan kopi. Kalau dia mencampurkan 2 sendok makan kopi ya artinya dia sendok makan gulanya kan 3. Berarti harusnya 3 sendok makan. Karena X itu adalah sendok makan gula, ya udah berarti 3 sendok makan gula kan. Nah, maka kuantitinya ya udah berarti P-nya kurang dari
Kayak gitu nggak? Gitu nggak sih? Kan Kinya ini kan bukan ini ya, bukan sendok kopinya kan? Ini kan bukan sendok kopi, iya kan? Hmm. Gitu nggak? Iya. Waduh, tinggal satu orang. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan untuk yang nomor 7? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ke nomor 8. Di nomor 8 ini, kita diminta untuk menghitung X kuadrat kurangi Y kuadrat ditambah 2XY. Di mana X-nya itu adalah ini 2 kurangi akar 3 dan Y-nya itu 2 plus akar 3. Oke, kita isikan dulu ya. Berarti ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2XY. Sama dengan X-nya adalah 2 kurangi akar 3 kuadrat. Terus Y-nya itu 2 plus akar 3 kuadrat. Terus 2 kali X kali Y. Bentar, digeser dulu. Ya, gini ya. Ditambah 2 kali X-nya itu 2 kurangi akar 3 dan Y-nya itu 2 plus akar 3. Oke. Masih kita ingat yang kemarin, kalau ada A ditambah B kuadrat, itu bentuknya jadi A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau ada A kurangi B kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Terus kalau ada bentuk A plus B kali A min B itu sama aja A kuadrat dikurangi B kuadrat gini ya. Nah, berarti ini 2 kurangi akar 3 kuadrat ini bisa kita pakai yang kedua ini ya. Berarti jadi ini aja sama dengan A kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kali, oh ya, ini A yang belakang B, ini yang depan A, yang belakang B, ini A, A, B, ini A, B, ini ya. Nah, berarti kurangi 2 kali akar 3 ditambah akar 3 kuadrat. Ini ya, dikurung, terus dikurangi. Yang kedua ini kita pakai yang ini. Berarti sama 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali akar 3 ditambah akar 3 kuadrat. Terus yang terakhir ditambah, kita kurung ya. Ini kita kurung. Kita ngitungnya satu-satu per kurungnya. Nah, gini. Nah, ditambah yang terakhir. 2 kali ini. Jadi A kuadrat sama B kuadrat. Berarti 2 kali
A kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat gini ya. Nah, terus baru kita selesaikan. Berarti yang depan jadi 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 4 akar 3 ditambah 3. Terus yang belakang dikurangi 4 lagi. Kita buka kurungnya ya. Atau nanti deh kurungnya. Ditambah 4 akar 3. Ditambah 3. Terus yang belakang ditambah 2 kali 4 kurangi 3. Ini ya. Nah, berarti ini 4 kurangi 4 akar 3 ditambah 3 kurangi 4 akar 3 kurangi 3 tambah 8 kurangi 6. Nah, sekarang C 4-nya ini kita sederhanakan, 3-nya juga kita sederhanakan, sisanya negatif 4 akar 3 kurangi 4 akar 3 jadi negatif 8 akar 3. 8 kurangi 6 yaitu plus 2. Nah, kita urutkan penulisannya. Jadi 2 kurangi 8 akar 3. Maka jawabannya yang A. Oke. Jawabannya yang gini ya. Kita pakai sifat yang kemarin udah kita bahas, yang ada di kotak ini. Untuk menyelesaikan ini. Tuh. Oke, apakah ada pertanyaan? Soal nomor 8. Tidak? Pesertanya habis ya. Cara Oke, gimana Dian? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, jumlah 3 bilangan cacah berurutan dinyatakan dengan S. Batas nilai S antara 138 dan 147. Bilangan berikut yang tidak memenuhi syarat adalah D. Kita ingat-ingat dulu bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu semua bilangan yang tidak negatif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Itu namanya bilangan cacah. Nah, sekarang ternyata ada 3 bilangan cacah berurutan. Kita misalkan, kalau bilangan cacah ke 1 misalkan X. Berarti bilangan cacahnya yang ke 2 itu X tambah 1. Kenapa kok X tambah 1? Karena kalau kita lihat di sini, bilangan cacah itu penambahannya selalu 1. Kan berurutan ya. Nah, maka bilangan keduanya tambah 1. Nah, terus bilangan yang ketiganya, berarti tambah 1 lagi. Bilangan kedua tambah 1. X plus 1 tambah 1 atau X plus 2.
Nah, jumlah ketiganya, ini ke satu, ini kedua, ini ketiga. Jumlah ketiganya, jumlah ketiga berarti sama dengan X ditambah X plus satu ditambah X plus 2 itu sama dengan, di antara, deng. Di antara ya. Nah, sama dengan 3X plus 3. Nah, S-nya itu, ini S ya berarti. Kita ganti dengan huruf S aja. Ini S. Nah, maka ini tuh 138, terus S, terus 147. S-nya kita ganti dengan 3X plus 4. Berarti 138, yang tengah 3X plus 4, yang ini 147. Nah, sekarang, kok plus 4? Plus 3, sorry. Oke, plus 3 ya. Nah, tiganya ini kita pindah ke sini dan kita pindah ke sini. Jadi 138 kurangi 3, yang tengah 3X, terus 147 plus, plus kurang ya, kurang 3. Nah, yang kiri jadi 135, yang tengah 3X, yang kanan 144. Nah, berarti X-nya itu yang kiri kita bagi. 135 dibagi 3, yang kanan 144 dibagi 3, atau X-nya itu di antara 45 dan 48. Oke, maka jawabannya yang tidak memenuhi syarat. Berarti yang tidak memenuhi syarat itu 50 ya. Nah, ini di pembahasannya hmm, ada yang salah lagi. Jadi, kalau ini kan kurang dari 48, artinya 48 itu nggak masuk. Oh, enggak deh, bener ya. Ini X-nya kok ya. Ya, bilangan jumlah 3 bilangan. Iya, benar, benar, benar. S-nya. Jadi, si X-nya itu kan antara 45 sama 48. Nah, kalau misalkan X-nya itu 46, kalau X-nya itu 46, berarti bilangan yang kedua itu 47, bilangan yang ketiga 48. Gini ya. Nah, kalau misalkan X-nya itu 47, berarti bilangannya 48 dan 49. Maka nilai X yang memenuhi hanya 46 dan 47. Ini ya. Nah, karena cuma 46 dan 47, jadi sebenarnya yang ini dan ini itu juga sebenarnya ya tidak termasuk. Tapi kan di sini bilangannya ada ya 48, 49. Iya, benar berarti. Iya, karena kalau kita cek ternyata di belakang ada 48 dan 49. 48 sama 49-nya berarti masih masuk. Jadi 46, 47, 48, 49 ini masih dalam urutan 3 bilangan. Maksudnya 3 bilangan yang berurutan. Ini ya, kayak gitu. Jadi 50 tidak termasuk. Kayak nomor 9, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 10. Oke, jika hari ini adalah hari Kamis, 4 pangkat 1000 hari lagi adalah hari apa? Oke. Oke, berarti kalau kita mau mencari 4 pangkat 1000 hari lagi, kita harus tahu polanya dari 4 pangkat. Yang pertama, kalau 4 pangkat 1, kita harus tahu bilangan terakhirnya ya. 4 pangkat 1, bilangan terakhirnya itu 4. Terus kalau 4 pangkat 2 itu 16. Nah, ini misalkan hari Senin. Terus ini hari Selasa. Urut gitu ya. Terus 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Terus 4 pangkat 4 itu 256. 4 pangkat 5 itu 1024. Terus 4 pangkat 6 itu 4096. Terus 4 pangkat 7 itu sama dengan 16.384. Nah, bentar. Ini kita tulis harinya di sampingnya. Rabu, terus Kamis, terus Jumat, Sabtu, eh, Senin. Oh iya, ini nih. Karena 4 itu gini ya, karena 4 itu ternyata belakangnya ini hanya 4 6 4 6 4 6 4 berulang-ulang. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngitung sampai pangkatnya banyak kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan hari pertama adalah hari Senin, maka 4 pangkat 16, 4 pangkat 6, 4 pangkat 2 atau 16 hari. Kemudian itu adalah hari Sabtu. Coba kalau misalkan mau dihitung boleh. Terus 64 hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-64 itu hari Jumat. Terus hari ke-256 itu ternyata Senin lagi. Terus hari ke-1024 itu ternyata Jumat lagi. Nah, kita melihat pola bilangan yang di sebelah kiri dan pola hari yang ada di sebelah kanan. Senin, Sabtu ya? Sorry. Sabtu, Jumat. Ini Sabtu, Jumat. Terus Senin lagi. Berarti setelah Senin nanti pasti bawahnya sini Sabtu. Terus nanti pasti Jumat gitu ya. Nah, angka belakangnya pun begitu. Karena ini belakangnya 4, berarti nanti ini belakangnya 6, ini belakangnya 4. Seperti itu dan seterusnya. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari si 4 pangkat 1000. Nah, sampingnya sini ya. 4 pangkat 1000. 4 pangkat 1000 berarti eh ini sama aja 4 pangkat 333 kali 3 ditambah 1 gitu ya.
Nah, oh iya, ini kita cari polanya dulu yang di sebelah sini. Misalkan hari pertama itu kan Senin. Terus hari kedua, angka yang kedua itu Sabtu. Terus angka yang ketiga itu Jumat. Karena kita punya pola Senin, Sabtu, Jumat. Terus ini adalah pangkat. Ini pangkat ya. Nah, ini pangkat. Terus yang keempat itu adalah Senin lagi. Nah, ini adalah 3 tambah 1. Dia Senin. Terus pangkat yang kelima itu 3 tambah 2. Dia Senin lagi. Terus yang keenam itu 3 tambah 3. Itu Jumat. Ini Sabtu bukan Senin. Ini Sabtu ya. Nah, ini Sabtu. Terus berulang. Kalau N-nya 7 berarti 3 kali 2 tambah 1. Itu hari Senin. Nah, kita lihat belakangnya. Ini belakangnya 1. Itu Senin. Gitu ya. Berarti kita lihat nanti pangkatnya. Kalau pangkatnya sisa 1 berarti dia Senin. Kalau pangkatnya sisa 2 berarti Sabtu. Kalau pangkatnya sisa 3 berarti Jumat. Nah, sekarang kalau 4 pangkat 1000 ini bisa kita pecah jadi 333 kali 3 tambah 1. Karena ini adalah kelipatan 3, nah dia kelebihannya 1. Karena kelebihannya 1 berarti dia jatuhnya di hari Senin gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Itu. Nanti kalau misalkan 1002 atau 1003 misalkan 4 pangkat 1003. Berarti sama aja 3 kali 3 tambah, oh jangan 1003 ini 1002 aja. 1002, 3 tambah 3 gitu ya. Nah, karena ditambah 3 berarti nanti ini jatuhnya di hari Jumat. Gitu. Jadi kita lihat dari yang angka paling belakangnya. Oke, yang ini
Oke, karena sudah terbahas semua, jadi apa namanya? Kelas kita sore hari ini sudah selesai gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup atau ditonton ulang untuk video sebelumnya. Karena sudah selesai, marilah kita akhiri, kita tutup Zoom sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.